komen dan subscriber dan dukung terus ceritanya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi dan tidak ketinggalan video baruku selanjutnya. Oke, silakan. Yo, what's up squad, kembali lagi di channel Cerita Bergambar. Jadi di video Die Story kali ini aku akan bercerita tentang hantu yang ada di Indonesia yang tidak kalah menyeramkan dari hantu-hantu sebelumnya. Tapi seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscriber dan dukung terus ceritanya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload video-video baru. Dan kalau udah, kita bisa mulai ceritanya, teman-teman. Nah, mungkin sebagian dari kalian tidak asing lagi kalau mendengar dengan hantu kakek sarung atau yang disebut dengan kakek pencabut nyawa, terutama kalian yang tinggal di daerah Medan. Karena cerita ini sempat viral beberapa tahun silam. Masyarakat di sana sempat dihebohkan dengan kemunculan sesosok pria rentang yang berkeliling sangat menyedihkan. Ia akan mengelilingi sebuah kampung untuk berjualan sarung. Kakek tersebut sangat tua sekali dan pakaiannya sangat lesu dan kotor. Tubuhnya juga sangat kurus, seperti seorang gelandangan. Ia akan berjalan membawa kain sarung di tangannya dan akan menjualnya kepada siapapun yang ia temui. Ia akan mengetuk pintu rumah warga satu persatu saat jam 3 subuh, jam 4 sore, atau setelah maghrib. Dia akan menjajakan sebuah sarung yang ia bawa dengan harga yang sangat murah, yaitu sekitar Rp5.000. Jika kamu tidak membeli sarungnya, kakek renta itu akan menangis sedih. Tentu saja orang akan merasa kasihan jika melihat kondisi itu, dan akhirnya terpaksa membeli sarung dari si kakek itu. Namun itu adalah kesalahan fatal karena siapapun yang membeli ataupun dari sarung itu, maka orang tersebut akan mati dan menjadi tumbal dari kakek sarung tersebut. Banyak juga yang mengatakan kakek ini akan mengemis-ngemis kepada orang lain, dan apabila ada yang memberinya uang, ia akan memberikan sarungnya itu sebagai ucapan terima kasih kepada orang yang memberinya uang. Dan menurut beberapa orang, sarung yang ia berikan itu nantinya akan berubah menjadi kain kapan berwarna putih setelah ada yang menyentuhnya, dan keesokan harinya orang tersebut akan meninggal secara misterius. Untuk asal muasal kedatangan dari kakek sarung tersebut, ada dua versi yang berbeda dari ceritanya. Untuk versi pertama, yaitu banyak yang mengatakan atau hantu kakek sarung ini hanyalah seorang kakek biasa. Ia adalah kakek miskin dan tidak memiliki apa-apa. Ia hanya hidup sebatang kara dan tidak memiliki keluarga. Di usia senjanya itu, kakek tua tersebut merasa bosan dan lelah dengan kondisinya dan keadaan tersebut yang terus-terusan miskin. Hal tersebutlah yang membuat kakek itu mendalami ilmu hitam dan bekerja sama dengan iblis untuk pesugihan. Dan tentu saja ada syarat yang harus dibayar untuk melakukan dari ritual persugihan tersebut.
Kakek tersebut memerlukan korban jiwa manusia untuk menjalankan dari ritual tersebut. Oleh karena itulah, siapapun yang menerima ataupun menyentuh sarung misterius dari kakek sarung sengaja atau tidak sengaja, maka orang tersebut akan mati seketika dan akan dijadikan tumbal untuk para iblis. Cerita ini sudah beredar kemana-mana dan membuat orang-orang yang ada di Medan sempat ketakutan. Untuk versi kedua asal muasal hantu kakek sarung ini, konon katanya menurut warga sekitar, dulunya kakek ini adalah seorang manusia biasa. Ia seorang gelandangan miskin dan tidak memiliki apa-apa. Ia juga hidup sebatang kara dan tidak memiliki keluarga. Setiap harinya ia tidur di masjid dan makan seadanya, hingga suatu hari ia pergi ke warung untuk membeli rokok. Warung tersebut ia melihat sebuah roti, lalu ia memegang roti tersebut. Benarnya ia sangat kelaparan sekali, namun tidak memiliki uang, hanya melihat-lihat saja. Padahal itu ia hanya melihat-lihat saja, tidak ada niatan buruk sama sekali. Namun dari pemilik warung tersebut mengira walau kakek miskin tersebut itu ingin mencari roti yang ia pegang di warungnya, ia pun memanggil warga sekitar dan mengatakan bahwa kakek tua tersebut adalah seorang pencuri, dan akhirnya kakek tersebut dipukul, dibuli oleh warga sekitar. Dengan kondisi fisik yang sangat lemah, kakek tersebut langsung meninggal dunia setelah menerima pukulan warga hanya karena sepotong roti yang ia pegang tadi. Ia akhirnya kehilangan nyawa. Setelah kematiannya, tentu kakek itu sangat penasaran dan memiliki dendam yang mendalam kepada masyarakat sekitar. Dan setelah itu muncullah sosok kakek sarung yang mencari korban. Ia akan membalaskan dendamnya kepada siapa saja yang ia temui. Menurut kabarnya banyak sekali korban yang sudah berjatuhan akibat dari kakek sarung tersebut yang mencari korban atau tumbal. Kabar itu menyebar dari mulut ke mulut yang membuat warga yang ada di daerah Medan menjadi resah dan ketakutan. Bagian warga yang pernah diketuk rumahnya oleh kakek sarung tersebut memilih untuk tidak membukakan pintu, meskipun keesokan harinya kakek sarung tersebut akan terus datang setiap harinya. Ada satu cara untuk menghindari kematian saat kalian bertemu dengan kakek sarung ini. Kalian hanya menolak tawaran dari kakek sarung tersebut. Saat ia menawarkan yang ia bawa kepada kamu, tidak perlu lari ketakutan ataupun bersembunyi, karena itu hanya akan semakin mengancam keselamatanmu. Jika kamu mengatakan dengan tegas kamu tidak ingin membelinya, maka dengan sendirinya hantu kakek sarung tersebut dan akan pergi dan menghilang secara misterius entah kemana, dan akhirnya kamu pun selamat dari hantu kakek sarung pencabut nyawa tersebut. Nah, apakah hantu kakek sarung ini ada di daerah kalian juga? Selain di Medan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Nah, itulah saja untuk cerita Die Story kali ini tentang hantu kakek sarung pencabut nyawa. Namun percaya atau tidak itu tergantung pada diri kalian masing-masing. Karena ini hanya sebuah cerita
yang belum tentu kebenarannya. Tapi kalian jangan asal menuduh orang lain seenaknya. Jadi kakek-kakek yang menjual sebuah sarung, lebih baik kalian selidiki dulu apakah memang hantu atau jangan-jangan penjual sarung biasa. Jadi kalian jangan main hakim sendiri. Jangan sampai dengan cerita ini orang-orang menjadi takut membeli sarung dan membuat pedagang sarung menjadi tidak laku. Mungkin sekian, bye bye teman-teman, mudah-mudahan kalian suka dan terhibur.